Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jae-hui dan detektif lain sedang memeriksa tempat kejadian perkara. Aku tidak melihat kendaraan korban, ucap Dujin. Jae-hui memberitahu kalau pelakunya pasti sudah membereskan tempat kejadian perkara. Jae-hui melihat CCTV di tempat kejadian perkara dan melihat kendaraan Gyung-ho. Mereka pun mencari tahu tentangnya. Di tempat lain, Gyung-ho sedang memarahi sekretarisnya. Tiba-tiba Han Jun datang bersama Yuseon. Ini bukan pertama kalinya tanganmu berlumuran darah. Seorang wanita dengan kepala terluka terus mengikutimu dan mengutukmu. Ucap Han Jun kemudian melakukan ritualnya. Kau memegang vas dengan tangan kanan dan mencekiknya dengan tangan kiri. Ucap Han Jun setelah melakukan ritual. Gyung-ho yang terkejut meminta bantuan Han Jun. Aku tidak akan membuat onar lagi. Tolong selamatkan aku. Han Jun menjawab kalau ini adalah kesempatan terakhirnya. Kalau dia membuat masalah lagi, maka aku tidak bisa menolongmu. Di kantor polisi, para detektif sedang mencari cara untuk menemukan mobil Gyung-ho. Sang Hyuk mendapat telepon dan memberitahu yang lain kalau mobilnya ditemukan di tempat pembuangan. Mereka pun bergegas pergi ke sana dan meminta surat perintah penangkapan. Seraya melihat CCTV di kantor polisi yang sudah diretasnya, Hae-jun menyuruh agar Han Jun tiba di sana sebelum suratnya keluar dan menyelesaikannya dalam 5 menit. Seorang kurir datang dan memberikan rekaman kamera dashboard mobil Gyung-ho kepada Guang Tae. Guang Tae langsung menerimanya. Hae-jun melihat jam dan berkata kalau suratnya belum keluar. Kita hanya melempar umpan dan mereka langsung memakan umpan kita, ucap Han Jun dan Sutol. Para detektif pergi ke rumah Gyung-ho dan menangkapnya. Han Jun muncul dari lantai 2 dan berkata, ikutlah mereka sebentar, lalu kau akan keluar. Kau sedang apa di sini? Tanya Jae-hui. Mengurus klienku. Jawab Han Jun lalu memberitahu kalau Gyung-ho adalah klien VCP-nya. Apapun rencanamu, kau tidak akan berhasil, ucap Jae-hui. Di tengah interogasi, Han Jun datang dan mengatakan kalau bukti yang didapat dengan ilegal tidak bisa digunakan. Dan rekaman itu didapat sebelum surat perintah penangkapan keluar. Dia pun meminta para detektif mencocokkan waktunya dengan melihat CCTV. Setelah dicek, ternyata mereka menerimanya 1 menit sebelum suratnya keluar. Kalian menyalahgunakan surat, ucap Han Jun dan meminta agar borgol Gyung-ho dilepas. Dengan kesal, Jae-hui melepaskan borgol Gyung-ho. Setelah di luar, Han Jun memperingati Gyung-ho, aku tidak akan membantumu lagi, jadi jangan sombong dan bantulah korbanmu. Dengan marah, Jae-hui menghampiri Han Jun. Korban adalah tulang punggung dan dia ayah dari 2 orang anak. Dan sekarang dia sekarat. Apa kau sengaja mengirimkan bukti itu agar dia dibebaskan? Aku memang mengirimnya. Tetapi kalianlah yang tidak mematuhi proses. Jawab Han Jun. Kau juga dulu seorang polisi. Jika kau ketahuan melakukan hal ini lagi, maka aku sendiri yang akan menangkap dan menghancurkanmu, ucap Jae-hui marah. Lalu ia pergi. Malamnya, Han Jun merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka pun pergi. Jae-hui yang memata-matai mereka melihat Nadan menaruh kunci rumah di bawah pot. Ia pun langsung masuk ke rumah Han Jun. Saat sedang menelusuri rumah, dia tidak sengaja menginjak remote dan membuat TV hidup. Dia melihat kasus pembunuhan Choi Yang-seok. Kemudian berkata, apa yang sebenarnya kau lakukan, Han Jun? Jae-hui di kamar Han Jun dan sedang melihat-lihat dokumen, lalu dia melihat Han Jun sudah kembali. Dia pun bersembunyi. Han Jun sedang di kamarnya, dan tanpa sengaja mendengar dering telepon.